kabarnya? Walaupun kita tetap online, kita tetap semangat ya adik-adik ya. Kita doain aja ya adik-adik ya, kalau kita sebentar lagi bisa onsite. Kita pokoknya doa aja ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita berdoa semuanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami bisa sampai ke bulan Januari ya Tuhan, di tahun yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami berdoa biar Engkau menyertai ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Kita nyanyi semangat ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Apa? Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dari awal yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Ya adik-adik, kita mau lanjutkan. Kita mau nyanyi lagu KSIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Dan doa lagi apa adik-adik? KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, gak suka apa? Marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, kita semuanya sekarang siapkan hati ya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kalian katakan di rumah dengan sungguh-sungguh kalau aku mau cinta Yesus. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami mau cintai selamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang bisa kami rasakan Tuhan hingga hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan kepada kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa ya Tuhan biar firman yang kami dengar Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, bisa bertumbuh dalam hati kami sehingga kami bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami bisa menjadi terang dan negara bagi dunia di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami ya Tuhan. Berikan dia hikmat dan pengertian yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih adik-adik? Nah, senang ya adik-adik ya kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati, biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang seorang anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa adik-adik. Nah, ada yang tahu siapa anak muda itu? Oke adik-adik, kalau gitu kita atau adik-adik dapat membacanya di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58 ya adik-adik ya. Jadi ada di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah membuka Alkitabnya, coba siapa anak muda itu adik-adik? Ya benar ya, anak muda itu adalah Daud. Nah Daud ini adalah anak dari Pak Isai ya adik-adik ya, orang Bethlehem Pak Isai ini. Nah Pak Isai ini memiliki 8 orang anak laki-laki adik-adik. Nah yang paling bungsu adalah si Daud, iya. Nah, ada yang tahu nggak pekerjaan Daud itu apa adik-adik? Ya, pekerjaan Daud itu adalah mengembalakan kambing dombanya keluarganya adik-adik ya. Nah, dalam Alkitab diceritakan bahwa suatu hari orang Filistin dan orang Israel itu sedang berperang adik-adik. Ya, jadi
pada zaman dulu itu ada saat atau ada momen di mana orang Filistin dan orang Israel sedang berperang adik-adik. Ketika saat itu rajanya yaitu Raja Saul. Nah, orang Filistin itu saat itu memiliki tentara yang tubuhnya tuh besar dan paling hebat menurut orang Filistin. Siapa adik-adik? Ada yang tahu nggak tentara itu siapa? Ya, namanya Goliat. Goliat ini adalah tentara Filistin yang paling besar adik-adik, badannya tuh besar banget. Terus adik-adik tahu nggak, di dalam Alkitab ditulis bahwa Goliat itu memiliki tinggi 6 hasta. Nah, kalau zaman sekarang adik-adik 6 hasta itu bisa diubah ke meter, dan kalau misalkan kita ubah 6 hasta itu ke meter, itu sekitar 3 meter adik-adik. Kalian bisa bayangin tinggi manusia yang tingginya tuh 3 meter. Mungkin pintu adik-adik lebih kali ya adik-adik ya. Nah, jadi karena ada Goliat ini, kehadiran Goliat ini membuat orang-orang Israel tuh jadi ketakutan adik-adik, merasa cemas. Aduh, gimana ya, mereka punya Goliat yang badannya besar banget, kita pasti kalah kalau berperang melawan mereka. Jadi mereka tuh takut, mereka tuh cemas ya adik-adik ya. Nah, tiba-tiba Goliat ini tuh bilang gitu, melontarkan kata-kata atau kalimat bahwa dia itu mau 1 lawan 1. Dia menantang orang Israel untuk 1 lawan 1. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bilangnya battle 1 by 1 gitu ya adik-adik ya. Nah, dia tuh pengen 1 lawan 1. Jadi siapa yang kalah itu harus menjadi pelayan yang menang. Itu adik-adik ya. Dan saat itu Raja Saul semakin cemas. Udah ada Goliat, ditambah si Goliatnya ini minta battle 1 by 1 adik-adik. Wah, makin cemas ini Raja Saul. Nah, adik-adik kita kembali lagi ke keluarganya Daud. Daud ini memiliki 3 orang kakak yang ikut berperang bersama Raja Saul di medan perang ya adik-adik ya. Lalu suatu hari ayahnya Daud, Pak Isai itu menyuruh Daud untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Dia bilang, Daud, ini tolong kamu berikan makanan ini kepada kakak-kakakmu yang sedang ada di medan perang. Nah, Daud nurut dan pergi memberikan makanan tersebut kepada kakak-kakaknya. Nah, lalu sampainya di sana, ketika Daud sampai di medan perang, si Daud ini melihat kakak-kakaknya sedang bersiap-siap berperang melawan orang Filistin adik-adik. Nah, ketika Daud sampai sana dan Daud juga melihat Goliat ya adik-adik ya saat itu. Nah, ketika dia lihat Goliat yang bertubuh besar itu dan melihat orang-orang Israel yang takut dan cemas, Daud bingung. Kok orang-orang Israel takut? Tentara-tentara Israel takut. Kenapa nih? Padahal kan ada Tuhan yang selalu siap berperang gitu melawan musuh-musuhnya orang Israel. Daud itu merasa heran gitu adik-adik ya. Akhirnya Daud ini dipanggil Saul karena dia berbicara kepada tentara-tentara orang Israel pada saat itu, kenapa kalian takut gitu kan, padahal kan ada Tuhan yang siap melawan gitu. Nah, akhirnya terdengarlah berita ini ke Raja Saul dan Raja Saul memanggil Daud gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika Daud sudah menghadap Raja Saul, nah Daud itu langsung menawarkan diri, aku mau melawan Goliat gitu kan. Daud sudah mendengar battle 1 by 1-nya si Goliat yang ditantang Goliat. Akhirnya Daud dengan berani dia bilang, aku mau melawan Goliat. Wah, luar biasa banget ya Daud ini ya. Padahal dia masih muda tapi dia berani dan mau melawan Goliat yang badannya 3 meter tingginya. Nah, setelah itu Saul bingung. Kamu kan masih muda, mana bisa kamu melawan Goliat yang badannya besar sekali seperti itu gitu kan. Jadi Raja Saul meragukan kemampuan Daud ya adik-adik ya. Terus si Daud ini menceritakan bahwa dia mengembalakan kambing domba
Dan ketika dia sedang menggembalakan kambing domba itu ada banyak tantangannya ya adik-adik ya. Contohnya ketika ada singa atau beruang yang akan menerkam domba-dombanya, dia langsung menghajar singa atau beruang itu hingga mati ya adik-adik ya. Nah, dengan pengalaman itu Daud semakin percaya diri, dia bisa melawan Goliat yang badannya besar gitu, karena dia mikir singa dan beruang saja bisa dikalahkan, apalagi Goliat gitu. Nah, tapi semua itu adik-adik, Daud tetap percaya bahwa Tuhan yang akan membantu dia melawan Goliat. Oke, terus akhirnya ya udah Raja Saul percaya kepada Daud dan memberikan baju zirah. Tahu ya adik-adik, baju zirah itu baju yang untuk berperang gitu ya adik-adik ya. Nah, Raja Saul memberikan baju zirahnya. Tapi kegedean adik-adik, kebesaran di Daud karena Daud masih muda dan akhirnya dia tidak menggunakan baju zirahnya Raja Saul. Dia cuman pakai baju yang dia pakai aja sebelumnya. Nah, lalu Daud ini mulai mencari 5 batu yang licin di dasar sungai. Buat apa ya 5 batu itu adik-adik ya? Ada yang tahu nggak 5 batunya buat apa? Nah, nantinya 5 batu ini akan menjadi senjata Daud untuk melawan si Goliat adik-adik. Dia pilih 5 batu yang paling licin yang diambil dari dasar sungai. Nah, setelah itu tiba saatnya Daud menghadap Goliat. Ketika dia menghadap orang Filistin, dia itu dengan percaya diri dan percaya bahwa Tuhan yang akan berperang melawan orang Filistin, yang akan membantu dia berperang melawan orang Filistin gitu ya adik-adik ya. Dia benar-benar percaya diri dan dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, lalu adik-adik, ketika Daud itu sampai di depan orang-orang Filistin tuh kayak dia masih muda gitu. Daud masih muda, jadi Daud itu diledekin karena dia masih muda. Nggak mungkin dia bisa melawan Goliat. Itu menurut orang-orang Filistin. Dia benar-benar meragukan dan meremehkan Daud gitu ya adik-adik ya. Nah, lalu tiba saatnya ketika mereka berperang 1 lawan 1, Daud dia ambil batunya dan dia taruh di ketapelnya, lalu dia ketapel Goliat, dan adik-adik tahu batunya itu terbang ke dahinya Goliat dan nembus ke dalam dahinya Goliat adik-adik. Saat itu juga seketika si Goliat meninggal di tempat adik-adik. Wow, melihat itu orang Filistin menjadi ketakutan dan mereka berlari kocar-kacir, mereka mundur dan tidak jadi berperang melawan Israel. Tetapi orang Israel tetap mengejar mereka sampai semua orang Filistin itu ketangkep gitu adik-adik ya. Nah, bukan cuma itu, mereka juga menjarah kemah-kemah yang tadinya dibangun oleh orang-orang Filistin. Mereka menjarah semua kemahnya itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari cerita Daud ini kita bisa belajar bahwa walaupun kita muda, kita itu bisa dipakai Tuhan loh dengan luar biasa ya adik-adik ya. Entah itu bisa Tuhan pakai untuk pelayanan gitu adik-adik, atau untuk menjangkau jiwa-jiwa ya. Seperti Daud juga dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu melawan Goliat yang tingginya mungkin berkali-kali lipat dari si Daud adik-adik. Nah, Daud aja bisa dipakai Tuhan, kita sebagai anak-anaknya juga pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke adik-adik, oke, firman Tuhan kakak sampai situ. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari Daud ya Tuhan. Walaupun Daud masih muda ya Tuhan, tapi dia berani untuk melawan Goliat yang tinggi dan besar ya Tuhan. Semuanya itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menolong Daud pada saat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami telah selesai. Biarlah firman ini kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.